I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rabiatul Adawiyah. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang filsafat pemula. Maaf jika ada kesalahan. Baiklah, di sini saya sedikit menjelaskan karya Kant pertama kali, yaitu tentang sains. Di sini kan menulis rincian tentang struktur langit. Menurutnya, galaksi tercipta dari perputaran kabut gas di alam semesta. Karena ini menyebabkan galaksi menjadi bintang. Kumpulan bintang yang terlihat sebagai Bima Sakti. Selain Bima Sakti, terdapat pula berbagai macam galaksi di berbagai bagian lain dari alam semesta. Nah, di sini menggunakan hukum fisika dan Newton untuk memahami struktur dari galaksi dan berkesimpulan bahwa terciptanya alam semesta merupakan intervensi dari Tuhan. Adapun pemikiran selanjutnya yang juga sangat penting adalah hubungan antara monad dan dengan konsep ketakterhinggaan dari ruang. Monad fisik tidaklah mengisi ruang geometris, tetapi mereka telah ada di seluruh bagian dari ruang. Di sini kan membayangkan monad fisik tidak menyerupai tubuh yang solid yang tidak dapat ditembus. Perkembangan terpenting selanjutnya adalah kemunculan teori relativitas Einstein. Ide awal teori ini sederhana. Apakah hukum fisika tetap apabila kita bergerak relatif satu sama lain? Newton mengatakan hukum mekanik masih berlaku jika keadaan kita tetap, karena seluruh gerak adalah sama dalam kerangka absolut, ruang dan waktu. Namun, pendapat Newton tersebut memiliki satu kelemahan. Hukum mekanikan yang tidak berlaku pada cahaya. Setelah observasi, kecepatan cahaya di dalam ruang hampa adalah sama apapun kecepatan dan arah sumber cahaya. Einstein juga menemukan bahwa ruang dan waktu secara ganjil melengkung dalam sistem yang berakselerasi. Teori relativitas Einstein ditunjukkan sebagai kajian mikrosmos dalam fisika Newton. Ruangan dan waktu dianggap sebagai suatu hal yang absolut. Oleh Einstein, hal pendapat tersebut direvisi menjadi suatu yang relatif. Bahkan dalam kecepatan cahaya, ruang dan waktu hanyalah abstraksi semata. Dalam fisika modern, ruang dan waktu merupakan sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, selanjutnya saya akan membahas sains dan mitos. Menurut Popper, batas antara metafisika dan sains terletak pada persetujuan dan keputusan pada penemuan teori-teori ilmiah. Popper mengajukan 3 alasan untuk mendukung pemikiran yang tersebut. Pertama, yaitu tidak ada observasi murni yang terlepas dari teori. Menurut Popper, observasi dalam sains itu selektif dan selalu memiliki latar belakang pemikiran. Selain itu, hukum ilmiah juga tidak bisa diverifikasi seberapa hebat hukum ilmiah itu. Tapi kebenarannya hanya sebatas proporsi biasa. Yang terakhir yaitu induksi dalam sains dan mitos. Prinsip kebenaran sains ini disebut falsibilitas. Kemampuan untuk dapat disalahkan
sains bagi Popper harus berdiri di atas prinsip ini. Teori terkenal Popper bahwa ilmu pengetahuan memiliki tempat bukan di dunia fisik dan sehari-hari, yang ia namakan sebagai dunia 1, 2, dan 3. Tapi di dalam dunia objektif yang terdiri dari keseluruhan ide, teori, argumen, dan nilai. Selanjutnya itu kajian utama Kuhn berkaitan dengan cara kerja ilmu pengetahuan atau sains. Bagi Kuhn, sains bekerja berdasarkan paradigma. Paradigma sendiri adalah sebuah pola pikir yang ada pada setiap ilmuwan dan berlaku pada masanya. Paradigma ini memiliki 4 gagasan umum. Yang pertama yaitu paradigma selalu memiliki generalisasi simbolik seperti hukum Newton. Yang kedua yaitu ia juga menyajikan model metafisis tentang gambaran dunia. Yang ketiga yaitu menyediakan nilai-nilai dan standar ilmiah, serta yang keempat yaitu exemplar atau memberikan contoh cara pemecahan sebuah masalah. Kuhn kemudian membedakan 2 macam sains. Pertama, sains normal, dan kedua, sains revolusioner. Pada sains normal, paradigma berfungsi sebagai pemberi contoh dan modal-modal dalam pemecahan setiap masalah sains. Berbeda dengan Popper yang menyatakan bahwa tugas sains yang bagus adalah falsifiabilitas. Bagi Kuhn, sains yang bagus adalah bagaimana para ilmuwan menerapkan dan menganggap contoh-contoh pemecahan masalah yang diberikan oleh paradigma sains. Kuhn menyamakan revolusi sains seperti pergantian agama. Ketika revolusi terjadi, para ilmuwan pun mengalami perubahan pola pikir dalam memandang sains dan dunia.